Di sini kita akan mengenal pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Tuas terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan, sedangkan titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LK. Sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban disebut dengan lengan beban atau LB. Keuntungan mekanis atau KM dari tuas diperoleh dengan rumus berikut. KM sama dengan W per F, sama dengan LK per LB. Tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah gunting. Titik tumpu berada di tengah, titik beban berada di bagian pisau pemotong, dan titik kuasa berada di bagian pegangan. Contoh tuas jenis pertama lainnya adalah palu, gunting kuku, dan jungkat jungkit. Tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol. Titik beban berada di tengah, tempat mengaitkan tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis kedua yang lainnya adalah gerobak dorong dan pemotong kertas. Untuk tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya ada pada sekop. Kuasa berada di tengah, tempat di mana tangan mengangkat sekop. Titik tumpu berada di ujung, titik beban berada di bagian wadah sekop. Contoh tuas jenis ketiga lainnya adalah strapless, pinset, dan sapu. Katrol. Katrol adalah benda berputar yang dilengkapi dengan tali digunakan untuk mengangkat dan menarik beban. Tempat kedudukan katrol, yang pertama penumpu, yang kedua kuasa, yang ketiga beban. Katrol disebut juga sebagai tuas. Jenis-jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap. Saat memindahkan benda, posisi katrol tidak berubah. Contohnya yaitu seperti kerekan pada sumur timba. Yang kedua adalah tiang bendera. Yang kedua ada katrol bebas. Saat memindahkan benda, posisi katrol berubah. Contohnya seperti flying fox, kereta gantung, alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kegunaannya yaitu berguna untuk mengangkat beban yang cukup berat. Contohnya biasanya digunakan pada alat-alat berat. Bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memperkecil gaya kuasa. Contoh-contoh bidang miring yaitu alat-alat yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti paku, tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor. Roda berporos. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder besar dinamakan roda dan silinder kecil dinamakan poros. Atau mudahnya, roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersamaan. Jika roda berputar, maka poros juga akan ikut berputar. Putaran roda biasanya lebih besar dari putaran poros. Contoh roda berporos adalah roda gear pada sepeda. Baji termasuk ke dalam pesawat sederhana yaitu bidang miring. Perbedaannya terletak di bidang miring adalah bendanya yang bergerak, sementara pada baji yang bergerak adalah bidang miringnya. Salah satu contoh baji yaitu pisau. Energi mekanik adalah salah satu konsep dasar dalam mekanika yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini merupakan jumlah dari energi kinetik atau energi gerak dan energi potensial atau energi yang disimpan dalam posisi atau kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan konsep mekanika dan energi mekanik yang dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor menggunakan prinsip energi mekanik. Proses pembakaran bahan bakar menghasilkan energi yang menggerakkan mesin, yang kemudian menggerakkan roda kendaraan. Yang kedua ada permainan ayunan.
Ayunan merupakan contoh dari energi mekanik. Ketika seseorang mendorong ayunan, maka gaya dorong tersebut dapat memberikan energi kinetik pada ayunan. Yang ketiga adalah bermain gitar. Saat seseorang memetik senar gitar, gaya yang diterapkan akan membuat senar bergetar dan menghasilkan suara. Proses ini merupakan contoh sederhana dari energi mekanik, di mana gerakan dapat menghasilkan bunyi. Yang keempat, ada kincir angin. Kincir angin adalah contoh nyata dari energi mekanik. Kincir angin mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ketika angin bergerak, ia memiliki energi kinetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Energi mekanik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari kincir angin yang menghasilkan listrik hingga kendaraan bermotor yang memudahkan transportasi. Konsep ini mendasari banyak aktivitas yang kita lakukan. Memahami bagaimana energi mekanik bekerja membantu kita menghargai teknologi dan alat yang kita gunakan setiap hari.